Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada semua sahabat guru yang hadir di kegiatan ngobrol hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa dulu supaya kita masing-masing. Baiklah, rekan-rekan guru semuanya, kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan destinasi tentang rencana skala lanjut IPK Oka yang sedang saya jalani. Jadi rencana skala lanjut yang dilaksanakan itu pembelajaran berbasis proyek. Judul program yang saya angkat yaitu melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa melalui program olahraga. Ayo semuanya permainan tradisional. Di sini permainan tradisional yang saya ambil yaitu permainan sembunyi itu. Seperti yang kita laksanakan program olahraga di sekolah kita sudah dilaksanakan setiap hari Selasa tentang permainan tradisional. Jadi rencana saya adalah saya mengambil permainan tradisional ini, yaitu di mana saya akan meminta adalah daerah swasta yang terletak di Kelurahan Widya Kota. Seperti yang kita ketahui sama-sama, peserta didik kita kan memiliki keragaman dari budaya, suku maupun bahasa. Keragaman ini membuat peserta didik membutuhkan lebih banyak kegiatan untuk mengintegrasikan pembelajaran, khususnya pembelajaran fisik. Di sini harus dicoba. Salah satunya adalah melalui permainan tradisional. Permainan tradisional memiliki berbagai manfaat. Selain dapat meningkatkan ketahanan melalui peserta didik dan kecerdasan sosial, permainan tradisional juga mengajarkan bagaimana cara untuk peserta didik kita untuk bekerja sama dan membuat strategi yang menambahkan nilai persahabatan. Dengan melestarikan permainan tradisional, kita tidak hanya menjaga kekayaan budaya, tapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Salah satu permainan tradisional yang dapat kita lestarikan di sekolah ini yaitu permainan sembunyi itu. Melalui permainan ini, saya berharap peserta didik dapat mengenal salah satu permainan tradisional sebagai identitas budaya Indonesia. Kemudian tujuan program dari permainan ini adalah pertama, peserta didik dapat mengenal dan memahami salah satu permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan memahami aturan serta cara bermain dari permainan tradisional seperti itu. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap sportif, disiplin, dan kerjasama dalam bermain permainan tradisional seperti itu. Keempat, peserta didik mampu melakukan gerak dasar yang terdapat dalam permainan tradisional seperti itu. Kelima, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan memupuk rasa saling menghargai antar teman-teman. Keenam, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal serta memotivasi peserta didik untuk terus melestarikan warisan budaya. Di sini terdapat capaian, kemudian ada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan dari pembelajaran permainan tradisional ini. Capaiannya satu, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan permainan tradisional ini, pertama, pendidik memberikan informasi kepada peserta didik. Khususnya di sini saya ambil dulu untuk kelompok B usia 5 sampai 6 tahun tentang permainan tradisional seni itu dan cara
menghadapi masalah dan menjalankan kegiatan dengan baik dan menarik. Ketiga, peserta didik berperan aktif atas peran yang dimilikinya dan bertanggung jawab atas perannya. Kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi untuk program target pesertanya saya ambil di sini untuk kelompok B dulu. Jumlah peserta didik kita ambil di kelas itu 12 orang. Kemudian disediakan peserta kelompok B itu 5-6 orang. Untuk pengajuan program ruangan yang akan kita pakai yaitu halaman sekolah untuk kegiatan fisik, kemudian untuk ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktunya di sini saya ambil selama 4 minggu. Yang minggu pertama kita mengobservasi dulu persiapan dan perencanaan proyek. Jadi di sini kita mengobservasi dulu pengetahuan awal anak tentang permainan seperti itu. Apakah mereka sudah tahu atau belum bagaimana cara bermainnya? Mungkin bisa kita dengar melalui video atau saja atau kita melihat cara mereka bermain waktu mereka istirahat. Kemudian minggu kedua kita baru bereksperimen dan latihan bermain. Jadi minggu kedua itu setelah kita melakukan observasi, minggu kedua kita baru mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan permainan Endo. Yang ketiga, produksi produk dan dokumentasi. Setelah minggu kedua kita melakukan eksperimen dan latihan bermain. Nah, jadi di minggu ketiga ini barulah kita produksi produk itu dan kita baru bermain. Jadi sudah tahu aturan cara bermainnya dengan baik, baru kita bermainnya kita videokan. Kemudian minggu keempatnya kita presentasi dan publikasi. Nah, untuk kegiatan minggu kedua kita bisa mengundang orang tua untuk melihat anaknya bermain, karena di sini nanti saya minta orang tua atau perwakilan dari mereka untuk memberikan tempat balik atau refleksi tentang kegiatan kita kemudian ini apakah ada perbaikan untuk kedepannya gimana masukan. Kemudian kita dalam proses belajar di sini kita semua ini kita, jadi saya harap kita saling membantu memberi masukan. Di pertama ini guru kelas ini berperan sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian peserta sejawat, di sini peserta sejawat ini bertugas membantu
kemudian setelah berkumpul dulu, anak-anak itu yang menjaga ini mencari temannya. Jika dia menemukan temannya yang berdiri setelah laki-laki, dia menginjak bentuk geometri berbentuk segitiga sambil menyebut namanya. Kalau dia ketemu temannya yang berdiri setelah perempuan, dia menginjak bentuk geometri di kanan sambil menyebut nama temannya. Jadi di sini aspek komunikasi yang kita dapat, literasinya juga dapat, dan komunikasinya juga kita dapat. Mungkin penjelasan tentang teknik permainannya. Kemudian untuk rencana evaluasinya di awal program kita menilai dulu pengetahuan peserta didik tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Jadi di sini yang saya bilang tadi, yang pertama kita mengobservasi dulu, kemudian kita lihat kesiapan fisik peserta didik di sini, apakah mereka dalam melaksanakan kegiatan ini mereka dalam kondisi sehat atau tidak. Kita mengobservasi dulu, menilai dulu bagaimana pengetahuan mereka. Kemudian di tengah program kita mengobservasi lagi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam permainan. Kemudian di akhir program kita refleksi kelompok baik secara individu atau berkelompok, serta penilaian terhadap kemampuan fisik, kerjasama dan tingkat peserta didik. Kemudian di sini komunitas sekolah, kita sangat berharap dukungan dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini, kemudian dukungan dari guru, orang tua, dan pemimpin sekolah untuk membantu melaksanakan evaluasi program. Sumber dananya kita bisa ambil dari peserta didik, itu berupa melalui observasi dan refleksi setelah permainan, kemudian tugas sejawat melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Yang ketiga, orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka kepada anak setelah mengikuti kegiatan. Kemudian sini teknik pengambilan data kita melalui observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok, nilai-nilai yang dipelajari. Refleksi ini bisa kita ambil tadi dari peserta didik maupun peserta sejawat. Kemudian kuesioner orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Jadi kuesionernya rencana saya akan membuat kuesioner berbentuk pertanyaan tematik. Jadi nanti kita bikin pertanyaan tematik, jadi orang tua bisa menjawab. Selanjutnya dalam melaksanakan program tentu kita ada tantangan, kendala. Bagaimana kendala apa aja, tantangan apa aja yang bakalan kita hadapi kemungkinan menurut saya pertama kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan tradisional. Dan seperti yang kita ketahui mungkin peserta didik tidak hanya sekali kita menjelaskan bagaimana aturan permainan, tapi kita harus berulang kali menjelaskannya. Kemudian peserta didik yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Kemudian ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Nah di sini
dulu tekniknya atau oke Bunda silakan. Itu apakah pembelajaran wajib ini tetap dilakukan dengan sifat kegiatan tersebut atau ada yang menjadinya untuk misalnya biasanya dilakukan dengan tema atau ada beberapa tersebut. Terima kasih Bu Dina. Sepertinya kita laksanakan setiap hari Selasa karena jika dilakukan di puncak tema mungkin kita melakukannya bisa juga di puncak tema tapi di pas penelusuran produk dan dokumentasinya di sejalannya nanti akan disampaikan bahwa kita melaksanakan referensi dari atau dari jadi bisa fleksibel juga, bisa disediakan bukan duluan kita, itu bisa jadi disesuaikan saja nanti untuk terima kasih Bu Mila yang lain ada. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Kita kegiatan dan lanjut yang akan kita laksanakan